ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah kangen Nabi dihadiahi sing hadiahi umate awak ini kelek ini nggak hadiahi kanjeng Nabi. Boleh. Makanya saya kalau disuruh berdoa ala hazihin niyah al-fatihah, tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi Nabi Muhammad. Maka bertawasul, ya Allah, aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang sempat heboh lantaran kasus pencabulan rupanya memiliki paham yang berbeda dengan NU atau Nahdlatul Ulama. Seperti diketahui, Siddiqiyah sebelumnya sempat dianggap terkait dengan NU lantaran jargon hubbul waton minal iman yang diusung pesantren tersebut. Belakangan diketahui beberapa amalannya bertolak belakang dengan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, lembaga di bawah NU. Dalam video yang beredar, Kiai dan pimpinan Siddiqiyah Kiai Haji Mukhtar Mukti yang juga disebut sebagai mursyid terlihat menyalahkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan menertawakan amalan Al-Fatihah yang dihadiahkan untuk Nabi. Awak ini kelek ini nggak hadiahi kanjeng Nabi. Namun itu semua dapat bantahan dari Ustadz Abdus Somad bahwa tawassul kepada Nabi itu boleh, bahkan dianjurkan, bukan malah disesatkan. boleh. Makanya saya kalau disuruh berdoa ala hazihin niyah al-fatihah. Ustaz, kenapa tadi doa pakai baca Fatihah dulu? Tak tahu kalian saya ini LCMA. Saya kenapa sebelum berdoa baca Fatihah dulu, bertawassul dengan barokat pembacaan Al-Fatihah ini. Terimalah doa kami ya Allah. Bertawassul dengan amal soleh sebelum berdoa. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Ma'ruf Hozin pun memberikan bantahan atas pendapat pimpinan As-Siddiqiyah tersebut. Menurut Ma'ruf, sah-sah saja kita tidak sependapat dengan amalan NU, namun sayangnya Kiai dalam video itu tidak sepakat sambil menertawakan. Saya menyaksikan sendiri rekaman Kiai yang menjadi mursyid bagi tarekat tertentu yang tidak disahkan oleh Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Habib Lutfi. Kiai tersebut tidak berkenan membaca Fatihah untuk Nabi. Andaikan tidak sependapat sudah cukup. Sayangnya beliau sambil menertawakan kelompok lain yang menghadiahkan bacaan Fatihah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muga-muga kanjeng Nabi pinaringan rahmat. Kanjeng Nabi niku segorone rahmat kok. Taman jalur rahmat sampean nguyai segoro ta. Benarkah kita tidak pantas menghadiahkan bacaan Fatihah untuk Nabi? Para ulama fikih Syafi'iyah membolehkan sebab kemuliaan Nabi masih menerima tambahan pahala. Apakah tawasul itu boleh dalam Islam? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan tawasul. Tawasul paling tinggi tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku sudah bersedekah, bukakanlah pintu gua nih, terbuka. Itu boleh dalil bertawasul. Makanya tadi kita bertawasul dengan Al-Fatihah. Nanti sebelum baca doa kita bertawasul ala hazihin niyah al-Fatihah, bertawasul dengan Fatihah. Bertawasul yang kedua, tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi Nabi Muhammad. Tawasul yang ketiga dengan orang soleh. Di antara orang soleh yang diyakini kewaliannya menurut Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Imam Nawawi, salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Berikut fatwa Imam Ramli yang dijuluki Asy-Syafi'i Al-Saghir atau Syafi'i Junior. Ar-Ramli ditanya tentang seseorang yang membaca ayat Quran dan menjadikan pahalanya dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti haturkan pahala ini kepada Nabi, atau tambahan kemuliaan Nabi, atau keharibaan Nabi sebagaimana sudah biasa dilakukan. Apakah boleh? Apakah membacanya mendapat pahala atau tidak? Sementara ulama yang melarang berpedoman pada bid'ah yang tidak ada riwayatnya.
Tapi nek tentara ketain mesti hadiah. Hadiah. Kuwabe nabi-nabi niku dihadiahi kabeh, luman manjane. Saking akeh ngene. Iki mboten enten kontak khani supaya ngriku melimpah ngriki syafaate ngandel lho nggih. Mboten ngriki hadiahi ngriku lan napa? Wong diarep-arep iku syafaate Kanjeng Nabi kok gaya ayate hadiahi Kanjeng Nabi. Tentu tidak boleh berani-beraninya melakukan sesuatu atas kemuliaan Nabi kecuali dengan cara yang ada dalilnya seperti sholawat dan doa wasilah. Apa ini benar? Ar-Romli menjawab, ya boleh, bahkan dianjurkan sebagai kias atau analogi dengan sholawat, doa wasilah dan kedudukan terpuji dan lainnya. Maka bertawasul, ya Allah, aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Kerungkali. Aku menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang, memintanya kepada Allah dengan menyebut nama-nama wali Allah. Begitu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari, yang selama ini minta kepada wali taubat. Karena kita tak boleh minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Cara berdoanya Pak Ustaz, Allahumma inni as'alu ilaika, Allahumma inni atawassalu ilaika, Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bijahi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Muhammad. Dengan titik temu sebagai doa tambahan keagungan Nabi, ini sudah diamalkan banyak ulama generasi akhir, dan apa yang dianggap baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah. Ulama yang melarangnya tidak tepat. Jadi metode ijtihadnya menggunakan kias, dan perlu ditegaskan bahwa dalam madhab Syafi'i metode ijtihad ini adalah dibolehkan. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rizkinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.